dosen pembimbing mata kuliah antropologi pada malam hari ini, dan selamat malam juga kepada rekan-rekan RKI. Izinkan saya, Atia Kamila, untuk memimpin jalannya presentasi kelompok 12, kelompok terakhir antropologi pada malam hari ini. Kepada kelompok 12 antropologi dipersilakan untuk membagikan share screen-nya. Mungkin boleh mode slideshow-nya. Pada malam hari ini, kelompok 12 antropologi akan memaparkan materinya yang berjudul Application of Transcultural Nursing Practice in the Elderly dengan dosen pembimbing Ibu Nasnur Halimah MKAP, spesialis keperawatan jiwa. Untuk anggota-anggota kelompok 12, boleh di next. Ya, here's are the members of the group. Yang RKI ada Deva Angela, Dini Tristawati, dan Evans Kizito. Boleh di next. Nah, untuk pemaparan materinya saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok 12. Kepada kelompok 12 dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Iya, izin masuk, terdengar suaranya. Ya, terima kasih. Pertama di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian transkultural. Kita tahu bahwa transkultural itu berasal dari kata trans dan kultur, yang dimana trans itu berarti alur perpindahan dan juga jalan lintas atau penghubung. Transkultural ini dapat diartikan sebagai lintas budaya yang mempunyai efek bahwa budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain, atau juga pertemuan kedua nilai-nilai budaya yang berbeda melalui proses interaksi sosial. Nah, transcultural nursing ini merupakan suatu area yang berkaitan dengan perbedaan maupun kesamaan nilai-nilai budaya, seperti nilai budaya yaitu ras yang mempengaruhi pada seorang perawat saat melakukan asuhan keperawatan pada klien atau pasien, menurut Leininger pada tahun 1991. Lalu Leininger ini beranggapan bahwa keanekaragaman budaya dan nilai-nilai dalam penerapan asuhan keperawatan pada klien. Nah, dalam memberikan pelayanan perawatan ini, dari teori transkultural itu dapat kita lihat dari gambar berikut. Boleh di next? Nah, dari gambar ini tuh yang perlu kita ketahui itu dalam memberikan pelayanan keperawatan berdasarkan nilai-nilai budaya adalah pertama world view dulu, yang merupakan cara pandang individu atau kelompok dalam memandang kehidupannya sehingga menimbulkan keyakinan dan nilai. Lalu world view ini dan culture and social structure ini dimension saling mempengaruhi. Nah, culture and social structure dimension terdiri dari faktor budaya tertentu yang mencakup religius, terus juga kekeluargaan, politik dan legal, terus juga ekonomi, pendidikan, teknologi, dan nilai budaya yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mempengaruhi perilaku dalam konteks lingkungan yang berbeda. Lalu kita tahu bahwa budaya yang diwariskan ini dikombinasi dengan sistem profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada klien. Boleh di next? Nah, di slide ini menjelaskan tentang kompetensi yang harus dipunyai oleh para perawat. Nah, menurut PPNI pada tahun 2010, ini kemampuan memberikan asuhan keperawatan secara peka budaya merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seluruh perawat di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, pentingnya kompetensi budaya ini dalam keperawatan itu berfokus pada kesetaraan kesehatan melalui perawatan yang berpusat pada pasien, yang mengharuskan melihat setiap pasien itu sebagai pribadi yang unik karena memiliki culture atau budaya yang berbeda. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Gregory Knapik di DNP dan asisten profesor keperawatan, beliau
harus mampu memahami dan menghargai latar belakang budaya yang berbeda untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan juga dengan tingkat kepedulian tertinggi. Lalu pendekatan ini memungkinkan perawat profesional untuk berhasil merawat pasien, bahkan ketika keyakinan, praktik, dan nilai pasien secara langsung bertentangan dengan pedoman medis dan keperawatan konvensional. Perawat di sini tuh bisa ngembangin kemampuan untuk menyesuaikan dan menjelaskan rencana perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien, yang mungkin dipengaruhi oleh praktik budaya yang tidak termasuk dalam parameter pengobatan konvensional. Boleh di next? Nah, di sini yang pertama itu ada cultural awareness atau kesadaran budaya. Nah, menurut Wanderly ini pada tahun 2006, beliau menyebutkan bahwa kesadaran budaya sebagai suatu kemampuan mengakui dan memahami pengaruh budaya terhadap nilai-nilai dan perilaku manusia. Kesadaran budaya ini didefinisikan sebagai proses melakukan pengkaji diri dari prasangka sendiri terhadap budaya lain dan juga mendalami tentang latar belakang budaya seseorang. Nah, implikasi dari kesadaran budaya ini terhadap pemahaman kebutuhan berguna untuk mempertimbangkan budaya dan faktor-faktor penting dalam menghadapi situasi tertentu. Lalu yang kedua ini ada cultural knowledge atau pengetahuan budaya. Pengetahuan budaya merupakan faktor yang paling penting pada semua tingkat praktik keperawatan. Nah, pengetahuan budaya di sini didefinisikan sebagai proses di mana para perawat mencari dan memperoleh basis pendidikan atau pengetahuan tentang kelompok budaya yang beragam. Dalam memperoleh pengetahuan ini, kita para perawat harus fokus pada integrasi dari tiga isu spesifik. Yang pertama itu kayak yang berhubungan dengan kesehatan, keyakinan, praktik, dan nilai-nilai budaya, insiden penyakit, dan prevalensi. Nah, lalu pengetahuan dan keterampilan tersebut akan menguatkan dan meluaskan sistem pemberian pelayanan kesehatan. Nah, di sini perawat perlu mengetahui tentang bagaimana kelompok budaya tertentu dalam proses kehidupan, mempertahankan kesehatan, dan keyakinan mereka tentang penyebab penyakit dan sebagainya yang berhubungan dengan budaya pasien. Lalu yang ketiga ini ada cultural skills. Nah, keterampilan budaya ini adalah kemampuan untuk melakukan penilaian budaya untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai masalah budaya. Perawat di sini dituntut untuk memiliki keterampilan dalam pengkajian budaya yang akurat dan komprehensif meliputi pengkajian fisik, warisan etnik, terus juga ada riwayat biokultural, dari agama, kepercayaan pasien, dan juga pola komunikasi pada pasien itu. Lalu yang keempat ada cultural encounters atau pertemuan budaya. Di sini tuh proses di mana mendorong profesional kesehatan untuk langsung terlibat secara langsung berinteraksi dengan budaya lain dari pertemuan dengan klien dari latar belakang budayanya. Pastikan latar belakang budayanya dari pasien itu sangat beragam ya. Nah, itu tuh digunakan untuk mengubah keyakinan yang ada tentang kelompok budaya dan untuk mencegah kemungkinan adanya stereotip. Lalu yang terakhir ada cultural desire atau keinginan budaya. Motivasi dari profesional kesehatan untuk ingin terlibat dalam proses menjadi sadar budaya, berpengetahuan budaya, keterampilan budaya, dan pertemuan budaya. Nah, dari keinginan budaya ini kita dapat mendefinisikan membangun spiritual dan penting dari kompetensi budaya yang memberikan energi sumber dan landasan untuk perjalanan satu terhadap kompetensi budaya. Nah, oleh karena itu, kompetensi budaya dapat digambarkan sebagai gunung berapi, yang artinya itu mewakili bahwa keinginan budaya yang merangsang proses kompetensi budaya. Itu menurut Campina Beckett pada tahun 2002. Boleh di next? Nah, di sini ada strategi yang dapat digunakan untuk melaksanakan asuhan keperawatan menurut Leininger pada tahun 1991. Nah, strategi yang pertama ini ada perlindungan atau mempertahankan budaya. Nah, perlindungan atau mempertahankan budaya ini dilakukan apabila budaya pasien itu tidak bertentangan dengan kesehatan.
Perencanaan dan implementasi keperawatan diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang relevan yang telah dimiliki klien sehingga klien dapat meningkatkan atau mempertahankan status kesehatannya. Misalnya itu contohnya kayak budaya berolahraga setiap hari atau kayak setiap pagi gitu kan biasanya. Lalu yang kedua itu ada strategi kedua yaitu mengakomodasi atau negosiasi budaya. Nah, intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan. Perawat di sini membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan pasien. Misalnya, pada klien sedang hamil itu punya pantang makan yang berbau amis, maka ikan dapat diganti dengan sumber protein hewani lainnya. Lalu yang ketiga itu strategi ketiga itu ada mengubah atau mengganti budaya klien. Restruksi budaya klien dilakukan apabila budaya yang dimiliki oleh klien itu merugikan status kesehatannya. Perawat berupaya merestrukturisasi gaya hidup klien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok. Misalnya tuh contohnya kayak itu tadi yang dijelaskan. Nah, pola rencana hidup yang dipilih biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Boleh di next? Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pengertian lansia, yaitu definition of elderly. Elderly is the closing period in the person lifespan. In this period, experience many changes physically and mentally, and changes in appearance. Jadi di pengertian lansia ini, lansia merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Dalam periode ini mengalami banyak perubahan fisik secara mental dan perubahan penampilan. Next slide, please. Nah, selanjutnya ini ada pengertian lansia menurut para ahli. Yaitu yang pertama ada elderly is defined as decline, weakness, increased susceptibility to various diseases and environmental changes, loss of mobility and dexterity, and physiological changes associated with age. Ini menurut ARU 2009 tahun 2009. Yaitu lansia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, serta hilangnya mobilitas dan ketangkasan dan perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Selanjutnya ini ada menurut Darmojo pada tahun 2015, yaitu lansia diartikan sebagai menurunnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap tugas. Next slide, please. Selanjutnya ini ada menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, yaitu Pasal 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, yaitu tentang kesejahteraan lanjut usia yang menyebutkan bahwa lanjut usia ini adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun dan telah mengalami perubahan anatomi, fisiologis, dan biokimia pada tubuh sehingga berdampak pada fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan. Next slide, please. Selanjutnya ada elderly classification atau klasifikasi lansia. Nah, according to WHO tahun 2013, the classification of elderly is as follows, yaitu yang pertama ada middle age, namely the age group of 45 to 54. Second, elderly, namely the age group of 55 to 65. Third, young old, namely the age group of 66 to 74 years. And the last one, elderly or old, namely the age group of 75 to 90. Nah, jadi kalau klasifikasi lansia ini, yang menurut WHO pada tahun 2013, klasifikasi lansia dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada usia pertengahan atau biasa disebut dengan middle age, yaitu kelompok usia pada 45 sampai 54 tahun. Yang kedua ada lansia atau elderly, yaitu kelompok usia 55 sampai 65 tahun. Yang ketiga adalah lansia muda atau young old, yaitu kelompok usia 66 sampai 74 tahun. Dan yang keempat ada lansia tua atau old, yaitu kelompok usia 75 sampai 90 tahun. Next slide, please. Selanjutnya ada elderly characteristic, yaitu ada old age is a period of decline, the elderly have the status of minority group, child aging requires agents in roles, and the less poor adjustment.
Jadi kalau karakteristik lansia sendiri, itu yang pertama ada usia lanjut merupakan periode kemunduran. Nah, ini tuh artinya dalam penyesuaian diri yang biasanya buruk itu karena terjadi perubahan pada lapisan otak sehingga menurun secara fisik dan mental. Nah, yang kedua ini ada lansia mempunyai status kelompok minoritas, yang artinya status kelompok orang minoritas ini terjadi sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang usia lanjut. Yang ketiga, yaitu menua membutuhkan perubahan peran. Ini artinya perasaan yang tidak berguna dan tidak diperlukan lagi bagi orang yang berusia lanjut itu menumbuhkan rasa rendah diri dan kemarahan. Nah, yang terakhir ini ada penyesuaian yang buruk, yaitu lansianya secara tidak proporsional itu menjadi subjek bagi masalah emosional dan mental yang berat. Next slide, please. Selanjutnya ada efek on the elderly atau pengaruh yang terjadi pada lansia, yaitu yang pertama ada perubahan fisik. Kalau di perubahan fisik ini yang pertama ada pada sistem indera, pada sistem pendengaran ya, di mana gangguan pada pendengaran ini tuh karena hilangnya kemampuan atau daya pendengaran pada telinga dalam, yaitu kayak bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, terus sulit dimengerti kata-katanya. Nah, ini tuh biasanya 50% terjadi pada usia di atas 60 tahun. Yang kedua ini ada sistem integumen, di mana pada lansia kan udah kelihatan ya, kayak kulitnya itu ngalamin kendur, terus nggak elastis lagi, kering dan berkerut. Nah, ini biasanya kulitnya karena kekurangan cairan sehingga menjadi tipis dan berbercak. Yang ketiga ada pada sistem muskuloskeletal, yaitu perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia ini antara lain seperti jaringan penghubung atau kolagen elastisnya itu mengalami perubahan menjadi bentangan yang tidak teratur. Dan yang keempat ini ada kartilago, yaitu jaringan kartilago pada persendian lunak dan mengalami granulasi dan akhirnya ini menjadi regenerasi yang berkurang dan degenerasi yang terjadi cenderung ke arah progresif. Nah, selanjutnya ini ada yang kelima, ada tulang, yaitu berkurangnya kepadatan tulang setelah diobservasi bagian dari penuaan fisiologi yang akan mengakibatkan osteoporosis, yaitu lebih lanjut itu mengakibatkan nyeri sama fraktur ya. Dan yang keenam ini ada otot, yaitu perubahan struktur otot pada penuaan itu bervariasi, misalnya penurunan jumlah dan ukuran sabut ototnya, terus mengalami peningkatan jaringan. Ini ada sendi, yaitu biasanya kalau pada lansia, jaringan ikat sekitar sendi seperti tendon, ligamen, dan fascianya itu mengalami penuaan elastisitas. Selanjutnya yang kedua ini juga mengalami changes in body system atau perubahan sistem tubuh. Seperti yang pertama ada sistem kardiovaskuler, di mana ini pada lansia itu jantungnya itu bertambah karena ventrikel kirinya itu mengalami hipertrofi dan kemampuan peragangan jantungnya itu berkurang karena perubahan pada jaringan ikat dan penumpukan lipofusin. Yang kedua ini pada sistem respirasinya, yaitu terjadi perubahan jaringan ikat paru, kapasitas paru tetap, seperti itu. Terus kalau yang ketiga itu ada pencernaan dan metabolisme, itu penurunan produksi itu sebagai kemunduran. Terus kalau yang keempat ada pada sistem perkembangan, ini terjadi perubahan yang signifikan. Misalnya mengalami kemunduran itu pada contohnya kayak laju filtrasi, ekspresi, dan reabsorpsi oleh ginjal. Terus yang kelima ada pada sistem saraf, di mana mengalami perubahan anatomi dan atrofi yang progresif pada saraf lansia. Terus sama yang keenam itu ada sistem reproduksi, itu biasanya ditandai dengan menciutnya ovarium dan uterus. Sama terjadi atrofi pada payudara. Nah, sekarang yang ketiga ada perubahan kognitif atau cognitive change, yaitu yang pertama ada pada daya ingat, yang kedua intelijen atau IQ, terus yang ketiga ada kemampuan belajar atau learning, ada kemampuan pemahaman atau comprehension, yang kelima ada pemajuan masalah atau problem solving, yang keenam ada pada pengambilan keputusan decision making, yang ketujuh ada kebijaksanaan atau wisdom, dan yang terakhir ada kinerja atau performance, dan ada motivasi. Next slide, please. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Tuan BN adalah seorang mahasiswa guru 60 tahun yang menyelesaikan pendidikan terakhir di Sekolah Pendidikan Guru, dan Tuan BN mempunyai seorang istri bernama Nyonya TW 50 tahun, dan 3 orang anak laki-laki masing-masing berusia 25, 23, dan 20 tahun.
Riwayat penyakit sudah 5 hari, Tuan BN berbaring di rumahnya akibat nyeri ulu hati dan mual yang dirasakan terus-menerus. Tuan BN menganggap ini hal yang biasa. Ia sering mengalami keluhan yang sama beberapa tahun belakangan ini. Dan menurutnya itu adalah kondisi yang normal. Tuan BN menyebut keluhannya adalah penyakit orang tua dan nanti akan sembuh sendiri. Sejak 3 hari yang lalu, Tuan BN tidak bisa mengkonsumsi makanan apapun karena selalu merasa tidak nyaman ketika makan. Ia selalu memuntahkan hingga olehnya diberikan bubur dicampur terus yang di porsi sedikit tapi sering. Tuan BN mulai merasakan keluhan tersebut sehabis menghadiri upacara adat di desanya. Ia mengaku bahwa di kampungnya terdapat kebiasaan mengkonsumsi tuak sebagai minuman istimewa dalam setiap perkumpulan. Sehingga minum tuak telah menjadi kebiasaannya sejak ia belum berkeluarga. Aku minum tuak saja sudah bisa membuat perutnya kenyang. Tuan BN menuturkan dalam keluarganya menganut kepercayaan adanya Tuhan dan mereka rajin beribadah. Selain itu, jika terdapat keluarga yang sakit, BN dana pensiunnya untuk membiayai. Hasil kunjungan rumah oleh seorang perawat menunjukkan Tuan BN terbaring lemah dan menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Dan ia meyakini bahwa ia akan segera sembuh. Ia merasa memeriksa kesehatan dan tindakan penghamburan uang karena kondisinya tidak terlalu parah. Next. Selanjutnya ada di analisis kasus. Yang pertama ada cultural awareness atau kesadaran budaya. Di sini perawat dapat menerima dan memahami budaya pasien bahwa kebiasaan mengkonsumsi tuak sebagai minuman istimewa dalam setiap perkumpulan serta menerima tentang pasien dan keluarga yang menganut kepercayaan dari Tuhan dan beribadah sesuai kepercayaannya. Yang kedua ada cultural knowledge atau pengetahuan budaya. Seperti yang dikatakan dalam kasus bahwa di kampungnya terdapat kebiasaan mengkonsumsi tuak sebagai minuman istimewa dalam setiap perkumpulan, sehingga minum tuak telah menjadi kebiasaan sejak ia belum berkeluarga. Perawat diminta untuk mencari tahu dan mengeksplorasi budaya pasien lebih dalam lagi. Perawat harus mengetahui kebiasaan dan nilai budaya yang dimiliki pasien yang akan mempengaruhi kesehatan si pasien. Dengan ini perawat dapat mengkaji pasien lebih lanjut tentang penyakitnya. Next. Yang ketiga ada cultural skills atau keterampilan budaya. Tuan BN terbaring di rumahnya akibat nyeri ulu hati dan mual yang dirasakan terus-menerus. Tuan BN menyebutkan keluhannya sebagai penyakit orang tua dan Tuan BN menolak dibawa ke rumah sakit karena menurut beliau pemeriksaan kesehatan akan menghamburkan uang. Tuan BN lebih memilih untuk di rumah. Ia meyakini bahwa ia akan segera sembuh. Yang keempat ada cultural encounters atau pertemuan budaya. Perawat memberikan pengertian kepada pasien bahwa budaya minum tuak berkelanjutan tidak sehat bagi tubuh. Perawat menjelaskan dengan baik kepada pasien bahwa minuman tuak yang diminum secara berlanjutan dapat mengganggu kesehatan peminumnya karena pengaruh buruk alkohol. Dan dampak mengkonsumsi minuman tuak yang berlebihan dapat mengakibat mabuk, berat badan naik, tekanan darah tinggi, sistem kekebalan tubuh menurun, dan gangguan jantung serta kerusakan syaraf. Next. Yang kelima ada cultural desire atau keinginan budaya. Sudah 3 hari Tuan BN merasa tidak bisa mengkonsumsi makanan karena menurut ia tidak nyaman ketika makan. Tuan BN merasakan keluhan ini setelah menghadiri upacara adat di desanya. Dalam budaya kampung Tuan BN, saat ada perkumpulan tuak merupakan minuman istimewa, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sebelum Tuan BN berkeluarga, Tuan BN mengakui bahwa dengan minum tuak saja ia membuat dirinya terasa kenyang. Next. Dan tidak di conclusion. Jadi untuk melakukan pendekatan budaya pada lansia dalam kasus tersebut adalah kita sebagai perawat dapat menjelaskan dengan baik dan sabar pada pasien. Perawat pastinya tidak dapat mengubah budaya tersebut. Kita tahu bahwa budaya atau kultur itu tidak dapat diubah, apalagi jika budaya tersebut sudah turun-menurun. Tetapi perawat dapat melakukan pendekatan budaya kepada pasien lansia dengan menjelaskan bahwa tuak itu tidak boleh diminum terus-menerus, apalagi jika kita melihat umur pasien sudah lanjut usia. Pasti akan memberikan dampak yang buruk kepada kesehatan pasien. Boleh minum tuak, tapi tidak boleh berlebihan. Transkultural dapat diartikan sebagai lintas budaya yang mempunyai efek bahwa budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain atau juga pertemuan kedua nilai-nilai budaya yang berbeda melalui proses interaksi sosial. Transkultural nursing merupakan suatu area yang berkaitan dengan perbedaan maupun kesamaan nilai-nilai budaya atau nilai budaya yang berbeda, ras yang mempengaruhi pada seorang perawat saat melakukan asuhan keperawatan kepada klien atau pasien. Kompetensi budaya menggambarkan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Kompetensi yang harus dimiliki perawat meliputi cultural awareness, kesadaran budaya, yaitu proses melakukan pengkajian diri dan prasangka sendiri terhadap budaya lain.
Yang kedua ada cultural knowledge atau pengetahuan budaya, proses di mana perawat mencari dan memperoleh basis pendidikan tentang budaya. Yang ketiga ada cultural skill atau keterampilan budaya. Keterampilan budaya yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian budaya untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai masalah budaya. Yang keempat ada cultural encounters atau pertemuan budaya, proses yang mendorong perawat terlibat secara langsung untuk berinteraksi dengan budaya lain dan pertemuan dengan klien dari latar belakang budaya yang beragam untuk mengubah keyakinan atau mencegah kemungkinan adanya stereotip. Yang kelima ada cultural desire atau keinginan budaya, berupa motivasi dan profesional kesehatan untuk ingin terlibat dalam proses menjadi sadar budaya, berpengetahuan budaya, keterampilan budaya, dan pertemuan budaya. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun dan telah mengalami perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimia pada tubuh sehingga berdampak pada fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan. Usia lanjut merupakan periode kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan dan bertahap. Lansia mempunyai status kelompok minoritas sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang berusia lanjut. Menua membutuhkan perubahan peran, perasaan tidak berguna dan tidak diperlukan lagi bagi orang yang berusia lanjut menemukan rasa rendah diri dan kemarahan. Penyesuaian yang buruk lansia secara tidak profesional menjadi subjek bagi masalah emosional dan mental yang berat. Perubahan yang terjadi pada lansia berupa perubahan fisik seperti sistem indera, sistem pendengaran, integumen, muskuloskeletal, kartilago, tulang, otot, dan sendi. Perubahan sistem tubuh seperti sistem kardiovaskuler, respirasi, pencernaan, dan metabolisme. Serta perubahan kognitif seperti memori, IQ, kemampuan belajar, dan motivasi. Next. Oke, dilanjutkan dengan pertanyaan ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 12 atas presentasinya. Sekarang dibuka sesi tanya jawab bagi setiap kelompok yang mempunyai pertanyaan, boleh langsung raise hand dan unmute. Terima kasih. Halo, silakan lanjutkan pertanyaan ya. Iya, mungkin jika ada pertanyaan kepada kelompok 12, boleh langsung raise hand dan unmute. Sudah paham semua? Kita kenapa nggak dijadiin satu ya kuliahnya ya? Oh, nggak boleh ya, karena RKI harus sendiri ya. Halo? Iya, izin menjawab Ibu, untuk tadi sore, itu tadi rencananya RKI mau ada jam mata kuliah lain, Bu. Oh ya, oke.
Nggak ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham? Perlu saya jelaskan atau sudah memahami apa itu transcultural nursing? Penerapannya pada keperawatan lansia? Sudah, kalau sudah, saya mau kasih penjelasan sedikit ya. Ini benar-benar nggak ada yang bertanya ya? Nggak ada? Halo? Halo? Iya Ibu, izin sepertinya tidak ada, mungkin bisa dikembalikan lagi kepada Ibu untuk menjelaskan Ibu. Oke. Saya bahasa Inggrisnya kurang begitu bagus ya. Kamu bisa nge-share nggak yang bahasa Indonesianya? Biar saya agak bisa jelasin. Intinya gini, bahwa kita sebagai seorang perawat itu tidak bisa memilih-milih pasien, ya. Oh, saya mau memilih pasien dengan suku tertentu gitu, nggak bisa, ya. Kita harus merawat semua pasien dengan berbagai suku, berbagai ras, berbagai budaya dan nilai, gitu ya. Dan kita sangat meyakini bahwa budaya itu akan ada kesehatan, ya. Terutama juga pada seperti kita ketahui adalah bahwa lansia adalah proses kemunduran. Kemunduran dari fungsi kognitif, kemudian fungsi memori, ya, di kognitif itu termasuk ke dalam fungsi memori, kemudian fungsi mengingat juga, ya, kemudian mencerna, kemudian menerima, mentransformasi dan sebagainya. Selain itu juga pada lansia juga terjadi kemunduran dalam fungsi psikologis, ya. Jadi ketika kita merawat lansia, kita harus benar-benar memahami bahwa budaya yang selama ini mereka anut itu akan sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan lansia. Seperti kasus tadi, diketahui bahwa dia memiliki kebiasaan minum tuak agar bisa diterima sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Ya, itu sudah menjadi budaya. Bahwa kita ketahui minum tuak itu akan sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan baik yang masih usia dewasa, apalagi terhadap lansia. Ya, apa yang bisa kita lakukan adalah memberikan pendidikan kesehatan kepada mereka bahwa budaya yang mereka anut saat ini itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Tentu kita tidak bisa berjalan sendiri untuk mengubah berbagai budaya dan nilai yang dipercaya oleh sebagian masyarakat agar mereka mengubah dengan segera. Itu nggak bisa. Ya, perubahan itu bukan revolusi, tapi evolusi. Dia berjalan perlahan, ya, bukan revolusi yang tiba-tiba mendadak, tetapi bisa aja secara mendadak asalkan itu mendunia. Ya, seperti kita ini. Kita dulu kuliah hanya sampai jam 4 sore, sekarang bisa sampai jam 10 malam karena adanya saya bisa yakin aja mungkin Anda ini lagi kuliah lagi di mall, saya nggak tahu, ya. Atau Anda mungkin kuliah ini lagi di Jogja, saya juga nggak tahu. Tapi yang penting ketika kita berada di Zoom ini, semua bisa mendengar. Nah, itu perubahan yang revolusi, karena ada satu wabah yang sangat mempengaruhi perubahan hidup. Bisa juga misalnya revolusi, misalnya tiba-tiba terjadi
perang yang saat ini sedang Ukraina dengan Rusia yang akan mempengaruhi kesehatan kita semua, ya. Misalnya tiba-tiba reaktor nuklir Rusia atau Ukraina meledak, dibom, sehingga kita akan terjadi revolusi. Akhirnya mempengaruhi derajat kesehatan kita semua. Akhirnya kita harus di rumah dan sebagainya, ya. Nah, tetapi kalau yang namanya budaya tadi minum tuak itu kan hanya sebahagian kelompok atau sebahagian suku tertentu yang mengharuskan seseorang mengikuti ritual tersebut agar bisa masuk ke dalam kelompok tersebut. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama dengan lintas sektoral, lintas program tokoh masyarakat untuk merubah pola budaya yang mereka anut agar menjadi lebih baik sehingga derajat kesehatan mereka menjadi lebih baik. Ya, kita tidak bisa semena-mena meminta mereka memutus penggunaan tuak karena tuak berbahaya bagi sistem pencernaan, misalnya fungsi hati karena dia sangat merusak hati, ya. Dia itu hepatotoksik, jadi toksik terhadap hati. Kita tuh tidak bisa merubah itu. Tetapi kita merubah dengan evolusi saya katakan tadi. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kesehatan. Tokoh kesehatan siapa? Tokoh kesehatan yang kalau bisa bagian dari masyarakat itu sendiri. Misalnya tokoh masyarakat punya anak yang perawat, nah itu bisa dijadikan panutan gitu ya, menjadi seorang penyuluh kesehatan agar bisa merubah pola kebiasaan masyarakat yang minum tuak. Kemudian juga mungkin dari pemerintah daerah, ya, melarang peredaran tuak dengan kadar alkohol tertentu misalnya, ya, nggak boleh. Atau juga mungkin dari pemerintah pusat mengadakan bahwa pesta-pesta dilarang mengkonsumsi tuak dengan jumlah minuman per gelas itu berapa, itu bisa, ya. Tetapi kalau Anda sendiri itu nggak bisa. Seperti kita ketahui bahwa lansia itu sudah banyak mengalami proses kemunduran, sehingga mereka harus lebih banyak kita berikan masukan-masukan yang menurut mereka itu masuk ke dalam fungsi kognitif mereka. Gini-gini enggak gitu. Ya, mereka harus lebih banyak kepada fakta, kemudian secara ungkapkan. Misalnya, oke, Bapak seringkah di pesta ini diadakan pesta yang salah satunya disediakan tuak gitu ya. Salah satunya disediakan tuak. Berapa sering pesta itu dilakukan dalam 1 bulan? Kemudian berapa banyak tuak yang biasa dikonsumsi oleh 1 orang, misalnya berapa gelas gitu ya. Kemudian apa yang Bapak rasakan dampak ketika minum tuak? Jadi kita kayak bercakap-cakap, tapi tidak banyak menggurui gitu loh ya. Diharapkan dengan kita banyak berinteraksi, bercakap-cakap, mereka bisa menarik kesimpulan. Contohnya gini, ketika pesta berlangsung, berapa banyak orang yang minum tuak sih Pak? Orang rata-rata minum tuak semuanya. Oke. Kalau yang minum tuaknya 3 gelas ketika pesta, berapa orang? Ya, adalah 10 orang. Oke. Kalau yang lebih dari 3 gelas, 5 orang. Ya. Apa yang Bapak lihat ketika orang minum tuak lebih dari 5 gelas? Oh, biasanya dia mabuk, terus muntah-muntah, kemudian mukanya merah dan sebagainya. Pernah nggak ada yang sampai dibawa ke rumah sakit? Oh, banyak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa menyimpulkan kalau yang 3 gelas, Pak, yang
Yang 3 gelas gimana gitu ya. Yang 3 gelas sih mereka nggak sampai mabuk dan sebagainya. Nah itu dari situ mereka bisa menarik kesimpulan gitu ya. Oh bahwa minum tuak yang terlalu banyak bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Nah sekarang ditanya juga, Bapak minum tuak sudah sejak kapan? Oh sejak muda. Kapan muncul gejala-gejala yang tidak nyaman pada Bapak gitu? Oh setelah saya menjadi tua. Nah kira-kira dari muda sampai sekarang apakah minum tuaknya Bapak itu lebih meningkat atau lebih menurun? Nah itu kita bisa tanyakan. Ya, jadi ketika berkomunikasi dengan lansia itu harus asertif, ya. Kemudian sebentar. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan, yaitu kita harus asertif, ya. Kemudian kita juga, jadi kan ada banyak teknik komunikasi. Jadi pertama adalah asertif, mengatakan yang sejujurnya tanpa menyinggung perasaan lansia, tanpa merasa lansia digurui. Apalagi mereka meyakini perilaku yang dia lakukan saat ini adalah perilaku yang bisa diterima oleh norma-norma dan budaya masyarakat di sana, gitu ya. Kemudian kita juga harus mendengarkan mereka, ya, mendengarkan mereka. Kemudian kita terima perbedaan opini, ya, perbedaan pendapat dari mereka terkait dengan masalah yang kita lakukan. Tetapi kita wajib memberikan saran kepada mereka bahwa budaya yang mereka lakukan saat ini itu bertentangan atau menimbulkan masalah kesehatan. Sehingga apa yang harus kita lakukan ya tadi, memberikan mereka Penkes secara terus-menerus, tidak sekali, makanya perubahannya adalah evolusi terus-menerus, kemudian memberikan berbagai macam contoh, memberikan berbagai macam perbandingan kepada setiap individu lansia ketika lansia mengalami masalah. Ya. Kemudian juga menggunakan pendekatan budaya dalam memecahkan masalah. Ya, yang tadi itu, misalnya bolehlah kalau misalnya ada pesta disediakan tuak, tetapi dibatasi pemakaiannya. Ya, misalnya hanya dibatasi disediakan berapa botol, makanya perlu adanya kerjasama dengan pemerintah setempat. Gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa transcultural nursing adalah satu pendekatan dalam pemberian asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya, ya, dengan mempergunakan budaya sebagai salah satu media untuk meningkatkan derajat kesehatan. Ya, misalnya wayang, bisa juga kan kita kerjasama dengan dalangnya menyisipkan peran-peran atau pesan-pesan kesehatan untuk masyarakat. Gitu. Mereka misalnya lebih percaya kepada orang-orang yang mereka kenal gitu ya, dibanding kita sebagai seorang perawat yang baru datang langsung memberikan pendidikan kesehatan. Biasanya mereka tidak akan terima. Jadi gunakanlah sumber-sumber budaya yang ada di masyarakat yang bisa digunakan untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan. Jadi transcultural nursing adalah bagaimana pemberian asuhan keperawatan dengan pendekatan budaya. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya lagi?
ada, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya juga bingung kenapa tidak ada yang pernah mau bertanya, apakah sudah paham ataukah tidak paham atau bagaimana, sehingga waktu kita yang harusnya 100 menit, ya, 100 menit kan ya? Apa, saya juga lebih happy, lebih senang, kuliah kita lebih cepat selesai. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu. Izin masuk. Ya. Izin untuk mengambil screenshot, Ibu. Oke. Silakan sebentar.